Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan informasi kepada kita semuanya tentang kondisi penduduk surga. Ya. Siapa mereka yang ada di surga itu adalah al-mu'minun as-salihun. Al-mu'minun as-salihun, orang-orang mukmin yang saleh. Idza nazalu fi rawdatil jannat yaumal qiyamah. Ketika mereka turun fi rawdatil jannat, di taman-taman surga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kanu fi syughulin an ghairihim, mereka sibuk, ya, sibuk dengan urusan mereka sendiri, ya, sehingga apa? Tidak terfikirkan itu urusan yang lainnya. Sibuk ngapain, Pak? Bukan sibuk kerja, ya, tapi sibuk apa? Kegiatan mereka apa? Menikmati apa yang sudah Allah berikan minal ladzat, dari berbagai macam kenikmatan, wan na'imil muqim, dan juga kenikmatan yang terus menerus, ya, mereka rasakan. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah, maka min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkhusus warga RT 6 Perumahan Villa Surya Jaya. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita berkumpul bertatap muka dalam rangka pengajian surat Yasin atau tafsir Yasin keliling. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semua yang hadir di acara ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah hasanah, suri tauladan yang kita ikuti terus, tutur katanya, sikapnya, perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir dari surat Yasin. Kalau di catatan saya sampai ayat 54. Kita akan melihat dan membaca ayat 55 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga hari ini fi syughulin fakihun, mereka berada dalam kesibukan. Fakihun itu sedang menikmati berbagai macam kenikmatan yang Allah sediakan di surga. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Mereka dan pasangan-pasangan mereka fi dhilalin, berada di bawah naungan, 'alal araiki yang muttaqi'un, yang bersandar, sambil bersandar di atas dipan atau kasur atau sejenisnya, sofa, ya. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Lahum fiha fakihah, dan mereka memiliki diberi buah-buahan.
dalam segala jenisnya, ya, semua jenis buah-buahan. Semua jenis buah-buahan itu ada di surga. Apa saja, ya, mau dia buah-buahan yang tumbuh di mana, di negara-negara Arab, negara gersang, ataupun di negara-negara tropis seperti di Indonesia. Indonesia kan kenal dengan buah-buahan yang melimpah, ya, karena negara tropis. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun itu salam sejahtera. Ucapan yang berasal dari mir rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sungguhnya penduduk surga pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan informasi kepada kita semuanya tentang kondisi penduduk surga. Ya. Siapa mereka yang ada di surga itu adalah al-mu'minun as-salihun. Al-mu'minun as-salihun, orang-orang mukmin yang saleh. Idza nazalu fi rawdatil jannat yaumal qiyamah. Ketika mereka turun fi rawdatil jannat, di taman-taman surga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kanu fi syughulin an ghairihim, mereka sibuk, ya, sibuk dengan urusan mereka sendiri, ya, sehingga apa? Tidak terfikirkan itu urusan yang lainnya. Sibuk ngapain, Pak? Bukan sibuk kerja, ya, tapi sibuk apa? Kegiatan mereka apa? Menikmati apa yang sudah Allah berikan minal ladzat, dari berbagai macam kenikmatan, wan na'imil muqim, dan juga kenikmatan yang terus menerus, ya, mereka rasakan. Jadi tanpa henti di surga itu, tanpa henti. Wal fauzul azim, dan juga keberuntungan yang agung, kemenangan yang besar. Bima la ainun ra'at, di mana kenikmatan itu tidak pernah ada mata yang melihatnya. Jadi kalau mata kita pernah melihat sesuatu yang sangat mengesankan, sangat megah, sangat mewah di dunia ini, ya, maka di surga, ya, itu kemewahannya di atas semua itu. Mata kita tidak pernah melihat yang luar biasa, ya kan, yang Allah siapkan di surga. Jadi apa yang ada di surga itu mala ainun ra'at, mata kita tidak pernah melihat, tidak pernah sekalipun melihat itu di dunia. Wala udhunun sami'at, atau tidak pernah terdengar, ya, di telinga kita. Ya, biasanya kan yang diucapkan atau disampaikan oleh orang-orang, baik itu di berita ataupun di apa saja itu, ya, di media sosial, di media mainstream dan seterusnya. Misalnya tentang, ya, katakanlah orang terkaya di muka bumi di dunia, dan dia punya misalnya villa yang sangat megah dan sangat mewah, kemudian apalagi fasilitasnya sangat lengkap dan seterusnya, ya, katakanlah itu pernah kita dengar gitu, ya, kemewahan dan apa namanya, kekayaan yang luar biasa itu, keindahan dan seterusnya. Tapi, ya, di surga itu kenikmatan yang nanti akan dirasakan oleh penduduk surga itu tidak pernah, ya, tidak pernah didengar. Kenikmatan itu tidak pernah disampaikan atau tidak pernah diucapkan oleh orang lain, ya. Wala khatar ala qalbil bashar, jangankan dibicarakan, jangankan dilihat, ya, Pak, ya, jangankan pernah didengar misalnya tentang sebuah nikmat surga itu, karena memang orang belum pernah ada yang merasakan, ya. Kalaupun ada orang terkaya di dunia ini misalnya, dia pernah merasakan segala kenikmatan yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain, tapi kalau di surga, ya, itu lebih dari itu semua. Nah, bahkan sampai apa? Wala khatar ala qalbil bashar, sampai terfikir pan pun tidak. Ya, terfikir pun tidak. Jadi tidak pernah ada orang misalnya
Mimpi apa, Pak? Hah? Mimpi apa kira-kira? Kalau kita biasa mimpinya mungkin yang biasa ya, Pak. Hah? Orang biasa mimpinya yang biasa. Punya cita-cita apa? Nah, kalau punya cita yang tinggi sekali. Ya, yang cita-cita yang harus tinggi itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah mimpi kita biasa di dunia. Tapi kalau urusan akhirat, Pak, kalau minta surga yang paling tinggi apa itu? Surga Firdaus. Mungkin kita nggak neko-neko punya kemauan di dunia karena ya yang penting bagi kita apa, Pak? Yang penting bisa makan, ya kan? Punya apa lagi? Atau ada yang pengen punya istana megah gitu? Ada yang punya angan-angan atau cita? Mimpi aja dulu mimpi. Repot. Punya istana megah itu ya pasti dia nggak mikirin ngepelnya. Nah, kalau ada orang misalnya, katakanlah orang terkaya di dunia ini, dia punya angan-angan ya yang lebih lagi, gitu, dari sekedar apa yang dia punya misalnya, ya saat itu, kalaupun angan-angan itu melampaui ya angan-angan seluruh ya penduduk dunia, misalnya, ya itu di surga nanti itu di atas semua itu, Pak. Ya. Jadi wala khatar, tidak pernah terdetik sedikit pun dalam hati manusia kenikmatan surga itu seperti apa. Yang Allah gambarkan kan ya mungkin kita bisa membayangkan saja. Ya misalnya dalam surat Al-Waqiah itu kan Allah menyampaikan ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud. Nah, itu kan, atau di sini juga inna ashabal jannati lima fi syughulin fakih. Mereka sibuk menikmati ya. Nah, menikmati mungkin bayangan kita ya makan buah-buahan gitu ya, makan kayak kita di sini makan apa gitu. Ya, makan di bawah saung di tepi sawah gitu. Wah, itu kayaknya nikmat luar biasa. Ya ini juga digambarkan Allah, mereka makan itu di bawah fi dhilalin, di bawah naungan seperti ini kan. Fi dhilalin alal fi dhilal itu artinya di bawah pohon-pohon menurut para ulama tuh. Ya, berteduh di situ. Nah, berteduh kalau kita di dunia kan berteduh dari sinar matahari, Pak. Kalau penduduk surga itu ada mataharinya enggak? Ada enggak matahari nanti di surga? Tidak ada matahari, Pak. Di surga itu tidak ada mataharinya. Ya kan matahari di dunia, Pak. Surga ya tidak ada matahari, tidak ada bulan. Ya pokoknya surga itu tempat dihuni, ya tempat huninya ya orang-orang beriman, orang-orang soleh, ya. Dan itu tidak seperti dunia tentu. Jadi orangnya itu misalnya dia tidak pernah meludah, Pak. Tidak pernah buang air kecil, buang air besar, nggak ada pilek-pilek gitu, misalnya pilek-pilek, nggak ada ingus-ingus, nggak ada itu. Di surga itu nggak ada yang jijik-jijik, Pak. Orang berhubungan saja, ya kan? Dia apa? Ada ejakulasi, tetapi tidak ada kemudian sesuatu yang, tapi sampai batas itu, wallahu alam para ulama. Tapi yang jelas para ulama menyampaikan tidak ada istilahnya ludah, tidak ada apa tuh ingus gitu, tidak ada, ya kan? Jadi tidak ada yang jijik-jijik tuh di surga, semuanya nikmat, ya kan? Kalaupun misalnya berhubungan dengan bidadari, ya itu nikmat, kenikmatan seperti yang di dunia, bukan lebih, tentunya lebih, ya. Nah, apa yang membuat kita nikmat, terasa nikmat di dunia, ya itu kita akan rasakan di surga, dan itu levelnya tentu di atas itu semua, di atas kenikmatan di dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala khatara ala qalbi bashar. Jadi tidak pernah terdetik ya sedikit pun dalam hati manusia, dalam pikiran manusia itu kenikmatan surga. Jadi ketika Allah misalnya Allah menyampaikan man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun rumah untuk Allah, ya, masjid untuk Allah karena Allah. Kamaf hasihatatin, walau kamaf hasihatatin, walaupun sebesar
sarang burung, ya Pak. Walaupun masjid itu sebesar sarang burung, kira-kira mungkin nggak masjid sebesar sarang burung? Ya, tidak mungkin lah, gimana sholatnya? Tapi maksudnya apa? Apa yang maksud perkataan Nabi ini? Artinya sekecil apapun kontribusi kita untuk bangun masjid, untuk bangun rumah Allah, ya. Nah, ada yang bisanya cuma ngaduk, ya kan? Ada yang nyumbang misalnya semen 1 sak. Ya, itu sudah bagian daripada membangun rumah Allah. Apa kata Allah? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Oh. Jadi nanti kita akan punya rumah, Pak. Penduduk surga yang di bumi kan ada tempat tinggal atau hunian, itu ada yang disebut dalam Al-Qur'an itu ada khiyam, ya, ada yang kemah-kemah atau tenda-tenda. Ya, tendanya tidak 3x4 atau 2x3 seperti kita camping gitu, Pak. Ya, tenda-tendanya yang mewah. Pokoknya tenda yang tidak pernah ada di muka bumi. Rumah yang Allah bangun itu rumah yang tidak pernah dibangun oleh manusia di muka bumi. Istana. Ya, mungkin bayangan orang, ya, rumah yang paling megah itu adalah istana. Istana mana di dunia yang paling megah, Pak? Coba tanya Google, istana mana yang paling megah di dunia? Nah, istana mana itu? Ada? Coba di mana? Coba tanya Google. Di dunia, ya. Nah, apa yang paling megah di dunia, ya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kemegahan di surga, ya. Nah, itu yang Allah sampaikan. Wa hum fi syughlin amma fihi ahlun nar minal azab wa mutalazzizun mu'ajjabun. Istana Nurul Iman di Brunei. Aha. Istana Nurul Iman di Brunei Darussalam katanya. Nah, itu negara kecil, Pak. Itu belum ada apa-apanya, Pak. Jauh nanti dengan istana yang ada di surga. Itulah kira-kira ya ketika Allah memberikan balasan ganjaran bagi orang yang membangun masjid, ya. Allah bangunkan di surga, ya, sebuah istana. Istananya, ya, bukan rumah tipe 46, apalagi tipe 36 atau tipe 21, ya kan? Lebih indah. Kita kan seringnya misalnya, wah, enak tinggal rumah mewah di misalnya di mana sih di Jakarta itu, di Pondok Indah lah. Kota wisata lah yang dekat sini misalnya kan gitu ya. Nah, di surga jauh, Pak, jauh, ya, jauh lebih mewah dari apa yang kita bayangkan. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa nih? Wahum mutana'imun mutaladzizun ya mu'jabuna bin na'im. Nah, ini mereka bersenang-senang, ya, dengan kenikmatan yang Allah berikan itu, sibuknya dengan senang-senang, Pak. Kalau kita di dunia kan ya sibuknya harus sibuk beramal. Jangan sibuk senang-senang dulu kalau di dunia. Bukan berarti tidak boleh nyari hiburan, tidak boleh senang-senang, tapi ya kesibukan kita yang paling utama adalah kita beramal di dunia ini, ya. Nah, sehingga apa? Kalaupun ada jeda, misal ada hiburan, itu hiburan juga dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita hanya untuk ibadah. Apapun yang kita lakukan di dunia, yaitu adalah harus kita jadikan ibadah. Walaysa tamattu wahdahu innahum fi unsin wa sururin ma azwajihim. Jadi bukan hanya kegembiraan dan kesenangan diri mereka saja, tapi mereka juga senang dan gembira bersama siapa? Pasangan-pasangan mereka. Ya, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Jadi mereka dan pasangan-pasangan mereka, ya, bisa istri kita di dunia, ya, itu juga menjadi pasangan. Kalau Allah takdirkan masuk surga semuanya, maka istri kita, ya, itu lebih cantik daripada bidadari, ya. Istri kita lebih cantik daripada bidadari surga. Nah, di sini dikatakan fi dhilalil asjar allati la tusibu syams li'annahu la syamsa fiha. Jadi surga itu tidak ada matahari. Dikatakan di sini di bawah naungan pohon
Ya walaupun di bawah naungan pohon, ya bukan berarti bernaung dari matahari, berlindung dari matahari, bukan. Tapi bernaung di bawah pohon, ya, dan memang tidak ada matahari. Ya, tidak ada matahari di surga itu. Wahum fiha muqtanun asrul mustul bil khiyam wal hijal. Dan mereka bersandar di dipan-dipan, di sofa-sofa yang empuk, ya. Nah, bisa ngebayangin nggak? Kalau orang Arab itu mereka suka bikin tenda, ya. Kalau musim dingin biasanya ya, bikin tenda gitu. Terus kemudian apa? Ada sofa-sofanya Pak di dalam tenda itu. Mereka biasa bersandar begitu ya Pak. Nah, coba aja lihat di mana tuh di YouTube lah ya. Zaman sekarang mah ngapain orang Arab, orang Saudi kalau misalnya musim dingin itu mereka bikin kemah gitu ya, terus bakar kambing atau apa begitu. Nah itu di tendanya ya ada sofa-sofa gitu yang biasa kemudian mereka bersandar ya, walaupun ada macam-macam lah ya, tapi umumnya begitu. Nah kira-kira ya tentu apa yang ada di surga yang Allah siapkan itu lebih indah lagi, lebih mewah lagi. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Mereka di dalamnya ada buah-buahan, semua jenis buah-buahan. Kalau Allah contohkan di surat Al-Waqiah itu apa itu? Golongan kanan, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillin mamdud wa ma'im maskub. Nah di situ salah satu buah-buahan yang Allah sebutkan apa? Wa talhim mandud. Apa itu? Talah itu artinya buah pisang yang bersusun-susun, ya kan? Buah pisang yang bersusun-susun. Nah itu salah satu buah yang Allah sebutkan, ya. Umumnya apa yang Allah sebutkan juga ada yang lainnya. Itu rumman. Nah, rumman itu apa? Buah delima Pak, ya. Buah mangga memang tidak disebutkan, tapi bukan berarti tidak ada buah mangga itu yang kita nikmati setiap musim mangga, buah rummanis itu ada semuanya Pak di surga. Ya kan, yang tidak ada di Indonesia nanti ada di surga semuanya. Yang tidak ada di Arab Saudi misalnya itu nanti semuanya ada di surga. Jadi semua jenis buah-buahan itu ada di surga. Lahum fiha fakihah, fakihah artinya buah-buahan. Ya. Fakihatun walahum ma yad'un. Jadi apa yang bagi mereka apa yang mereka angan-angankan, apa yang mereka cita-citakan. Ya. Nah, kemudian salamun qaulan mir rabbir rahim. Ini yang paling nikmatan yang paling tinggi, yang paling besar yang Allah berikan kepada penduduk surga adalah ya Pak? Mereka menunggu-nunggu salamullah. Ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, salam kedamaian. Ya. Nah, salamun keselamatan bagi kalian, kedamaian bagi kalian. Ucapan ini sangat ditunggu-tunggu oleh penduduk surga, Pak. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberi penghormatan kepada penduduk surga pada waktu itu. Kira-kira gimana kalau kita diberi penghormatan misalnya di dunia oleh orang nomor 1 di negeri ini misalnya, Pak. Nah, bangga atau tidak tuh kira-kira? Bangga sekali. Ya, apalagi di surga yang memberi penghormatan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Artinya kalau langsung berarti Allah yang menyampaikan itu, kalau tidak langsung ya berarti para malaikat yang menyampaikannya, ya. Jadi baik langsung ya biwasitatin au biwasatatin au biduni wasata. Baik langsung ataupun tidak langsung. Kalau yang tidak langsung itu misalnya Allah menyebutkan di sini diwakilkan oleh para malaikat atau melalui perantara malaikat, misalnya wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat yadkhuluna alaihim masuk menemui mereka penduduk surga itu min kulli bab, dari segala pintu. Pintu surga itu kan banyak Pak ya. Salamun alaikum bima sabartum, kata para malaikat, keselamatan, salam sejahtera atas kalian bima sabartum, ya, atas kesabaran kalian. Jadi ya kita di dunia itu kan kita bersabar, maka Allah beri ganjaran yang luar biasa apa? Surga. Bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, maka sebaik-baik
tempat tinggal, sebaik-baik rumah, ya, sebaik-baik tempat kembali. Nah, itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini malaikat yang memberikan selamat. Nah, malaikat yang memberikan selamat. Jadi itu kalau disampaikannya oleh para malaikat. Nah, ayat ini salamu qaulan mir rabbir rahim. Ya, itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan selamat itu. Karena menurut ahli tafsir, ya, ucapan selamat itu, salam sejahtera itu bisa langsung Allah sampaikan kepada penduduk surga, bisa juga melalui perantara malaikat. Jadi ada dua-duanya. Ya. Ada yang Allah langsung, ada yang melalui malaikat. Hadirin melakukan Allah. Nah, dari sini pelajaran yang bisa kita ambil dari 4 ayat ini tentang jazaul muhsinin, tentang balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, ya. Nah, apa itu? Yang pertama pelajarannya adalah inna ashabal jannah yatamatta'una fiha mut'atan madiyah wa laysat ruhiyah faqat. Bahwa penduduk surga itu nanti menikmati, ya, segala macam kenikmatan di surga, itu kenikmatan yang sifatnya materi, ya, yang sifatnya materi, walaysat ruhiyah faqat, bukan hanya ruhiyah saja, bukan hanya non materi. Kalau non materi misalnya gembira, senang, ya kan, itu pasti akan didapatkan penduduk surga itu tidak gelisah, Pak. Jadi dikatakan fi syugul itu, bahkan di situ fi syugulin, mereka sibuk itu, bahkan apa? Mereka tidak terfikirkan oleh mereka, ya, apa? Nasib penduduk neraka. Walaupun di situ ada kerabat mereka. Ya, Pak. Jadi maksudnya adalah mereka tidak, penduduk surga kalau sudah masuk surga, ya sudah tidak dipusingkan, tidak stres, Pak. Pikirin cicilan, ya kan? Tidak juga bersedih misalnya. Bersedih kenapa? Karena ada kerabat mereka yang masuk neraka misalnya. Tidak, Pak. Ya di surga itu ya bahagia saja. Itu dikatakan fi syughulin fakihun. Nah, di sini disebutkan apa nih? Nah, wa in kana fihim aqriba'uhum wa ma fihi min alimil azab. Jadi apa? Fahum fi syughulin bima hum fihi min al-ladzati wan na'im 'anil ihtimami bi ahlil ma'asi fin nar. Jadi mereka sibuk, ya, sibuk apa? Sibuk menikmati yang Allah sediakan di surga itu ketimbang memikirkan ahlul ma'asi, ya, para apa namanya, orang-orang yang berbuat maksiat di dunia, ya, finnar, yang ada di neraka. Wa ma hum fihi min alimil adzab, dan apa yang dirasakan oleh mereka dari azab yang pedih. Wa in kana fihim aqribahum, walaupun di neraka itu terdapat kaum kerabat mereka. Jadi kalau udah di surga nggak mikirin lagi, Pak. Sedih misalnya, ya, tetangga saya nggak masuk surga, atau sedih misalnya kerabat saya tidak masuk surga. Ya, kalau udah di surga ya sudah. Yang ada paling nyari, nah gitu, Pak. Kalau nyari-nyari, ya, bukan berarti sedih mikirin sampai stres, ya tidak. Nyari mana si fulan itu, dicari, kemudian apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia diselamatkan. Nah, itu namanya memberikan syafaat. Ya kan? Jadi pertemanan itu bisa memberikan syafaat, pertemanan yang baik, Pak, karena Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita di sini sering ngaji bersama, ya kan? Sering berteman dalam pengajian dan seterusnya. Ada kemudian di antara kita ada yang masuk surga, ada yang neraka. Yang masuk surga mencari temannya dulu, teman saya ikut pengajian itu mana? Ya Allah, ya kan? Tolong beri syafaat kepada dia. Masukkan dia ke surga. Nah, itu bisa seperti itu. Kenapa? Nanti ya orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala itu di surga itu mencari. Beda kalau orang berteman yang tidak karena Allah. Kalau orang berteman tidak karena Allah, ya Pak, jadi sering ngumpul, tapi kumpulnya itu dalam kelalaian, dalam kemaksiatan misalnya. Nanti di surga saling menggugat, di surga, di akhirat saling menggugat, Pak. Gara-gara ente nih saya begini, ya begitu. Saling menyalahkan. Nah, tapi kalau pertemanan yang baik itu justru kemudian, ya, kita
mencari-cari kalau nggak ada teman kita yang biasa bareng-bareng dalam kebaikan. Nah, justru kemudian akan memberikan syafaat ya kepada orang yang tidak masuk surga. Jadi bisa kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pertemanan itu. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kenikmatan itu kenikmatan ruhiyah dan kenikmatan madiyah yang sifatnya materi dan non materi. Jadi bahagia, senang, tidak stres ya. Tidak gelisah, tidak cemas. Itu orang-orang penduduk surga begitu. Di samping itu kenikmatan materi juga mereka nikmati. Yatamatta'ul jannah bina'imiha hum wa azwajuhum tahta suturin tudhilluhum wa 'alal araiki muttaqi'un. Jadi yang kedua tentang bagaimana penduduk surga itu salah satu bentuk kenikmatannya itu adalah ya bersama pasangan-pasangan mereka duduk-duduk bersandar-sandar di bawah naungan tenda-tenda ataupun rumah-rumah ya, yang di situ terdapat sofa-sofa yang empuk, kasur-kasur yang empuk, dipan-dipan yang empuk ya, duduk di situ kemudian menikmati berbagai macam kenikmatan yang ada di surga ya, kenikmatan yang ada di surga. Nah, pasangan itu ya baik dengan bidadari surga ataupun dengan istri kita yang ada di dunia ya, istri yang ada di dunia kalau masuk surga lebih cantik dan lebih indah dari bidadari surga. Bidadari surga itu kan tidak pernah kita bayangkan seperti apa kecantikannya. Pernah ada yang kalau ada Miss Universe Pak, wanita itu kan Miss Universe kan lambang kecantikan di dunia, ya Pak, betul nggak? Kira-kira kan begitu ya. Ini dinilai oleh orang ini putri ataupun wanita paling cantik di dunia, paling pintar, paling cantik. Ya bidadari tentu di atas itu semuanya. Kenapa? Karena kenikmatan di surga itu tidak pernah terbayangkan oleh manusia ya, sedikit pun. Yang ketiga, hadirin mulakan Allah, lahum anwa' minal fakihah la tu'addu wa la tuhsa. Mereka nanti mendapatkan buah-buahan di surga itu tidak dihitung. Maksudnya tidak terhitung ya, jumlah buah-buahan itu. Saking banyaknya yang ada di dunia ataupun yang tidak pernah ada di dunia. Itu di surga nanti ada semuanya ya. Walahum kullu ma yatamannaun wa yastahun. Kira-kira ada durian Pak? Ya ada dong ya kan, yang nggak ada di dunia aja ada nanti di surga, apalagi yang ada. Nah, ada durian, mau durian montong ya, durian apa bawor ada di surga. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walahum kullu ma yatamannaun wa yashtahun. Apa yang mereka inginkan ya. Famahma talabu wajadu min jami' asnafil malad. Jadi apa saja yang mereka minta, mereka dapati itu. Ya. Belum minta itu, baru terfikirkan, itu langsung ada. Lagi pengen durian nih. Tiba-tiba ada duriannya. Ya kan gitu ya kan. Nah, jadi kenikmatannya itu misalnya ada digambarkan dalam surat Al-Haqqah juga itu bagaimana buah-buahan itu dekat, gampang dipetiknya. Ya, gampang dipetiknya. Jadi nggak perlu kita misalnya manjat-manjat pohon, Pak. Nggak perlu pakai galah gitu. Enggak. Ya, tidak ada usaha itu, Pak, untuk mendapatkan kenikmatan itu. Ya, di surga itu ya, buah-buahannya gampang dipetik. Ataupun kalau kita tidak mau petik, datang ujug-ujug itu buah-buahnya di depan kita. Tapi kan kadang-kadang kan sensasi metik itu kan lebih segar ya kan Pak ya, dibanding buah yang sudah dipetik. Tapi tentunya apa yang Allah sediakan di surga itu tidak ada buah-buahan yang tidak segar Pak. Semuanya segar. Sungai aja yang ngalir apa? Susu. Mau minum susu langsung. Susunya dari mana nih? Dari sapi Pak udah. Lah ya di surga mah pokoknya susu. Ya, jangan mikir dari sapi, dari unta. Pokoknya susu. Ya, itu lebih nikmat dari susu yang ada di dunia. Ya. Jadi ada berapa jenis sungai itu? Sungai, susu, air, apalagi air. Ya. Asal itu artinya madu. Ya.
di doa sholat taraweh, ingat nggak doanya apa Pak? Hah? Min asalin min labanin wa asalin musaffaini syaribin, betul nggak? Masih ingat nggak doanya Ustaz? Nah, doa sholat taraweh lah, kan jangan dibaca. Kalau taraweh umumnya dibaca. Nah, apa itu min labanin wa asalin musaffaini syaribin? Apa? Dari susu apa tuh? Apa? Dan madu, ya kan? Syaribin. Kita bisa minum. Ya Allah, nanti rezekikan kepada kami di surga, ya kan? Kenikmatan sungai yang itu dari air madu, dari madu ya, dan dari susu. Dan ada satu lagi sungai mimma in ghairi asin. Ma'in ghairi asin itu air yang tidak asin. Maksudnya air yang tawar, air yang adem gitu diminum itu. Nah, jadi ada paling tidak ada 3 sungai. Sungai yang airnya tawar, sungai dari madu, sungai dari susu. Ya, dan lain sebagainya, kenikmatan-kenikmatan itu ada apa namanya? Ada bab khusus atau ada buku khusus yang menjelaskan tentang kenikmatan surga. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, walahum yang terakhir, walahum akmalul asya wa akhiruha alladzi la syai'a fawqahu wa huwa assalam minallahi rabbir rahim. Nah, yang kemudian kenikmatan itu disempurnakan lagi dengan adanya apa tadi? Ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan selamat. Selamat kalian telah ya sampai ke tempat ini. Nah, itu kan luar biasa. Kita bangganya. Ya, dan kita itu kalimat yang dirindu-rindukan oleh penduduk surga. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Allah menyampaikan selamat. Ya kan? Nah, lilladzina ahsanu, kata Allah, lilladzina ahsanu al-husna, bagi mereka yang berbuat baik, al-muhsinin, orang-orang muhsinin itu apa? Mendapatkan al-husna, itu artinya apa? Surga. Wa ziyadah, tambahan. Tambahannya apa? Tambahannya adalah ru'yatullah, melihat Allah di surga. Jadi Allah tidak bisa dilihat di dunia, Pak. Tidak bisa dilihat di dunia. Dan kita tidak perlu memikirkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rupa Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu memikirkan itu, Pak. Yang kita pikirkan apa? Ya, ciptaannya di muka bumi ini. Ya, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Kalian berfikirlah atau fikirkanlah yang berkaitan dengan makhluk, jangan pikirkan yang berkaitan dengan khaliq. Bagaimana zat Allah, ya? Itu tidak perlu difikirkan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Luar biasa, subhanallah. Ya, begitu indahnya, begitu rumitnya itu ya. Ciptaan Allah ini, bagaimana Allah mengatur itu semua dengan begitu teratur. Nah, sehingga apa? Dengan kita memikirkan ciptaan Allah, itu akan semakin menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa tadi? Ru'yatullah, melihat Allah di surga. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Bukit Tursina itu kemudian apa? Hancur. Ya, kenapa ya? Allah tidak bisa kemudian ditampung oleh tempat yang terbatas tentunya. Dunia Allah ciptakan. Bumi itu, Pak, kira-kira sebesar apa dibandingkan dengan matahari? Berapa kali lipatnya itu? Matahari itu dibandingkan dengan bumi. Jauh kan? Berapa kali lipat, Pak? Ada tuh di Google. Perbandingannya. Kira-kira bumi itu matahari itu sebesar bola basket, ya. Bumi itu sebesar bola pingpong atau bahkan lebih kecil lagi, Pak. Nah, kita ada di situ. Nah, Allah yang menciptakan alam semesta ini ya tentu lebih besar daripada matahari, lebih besar daripada seluruh planet-planet yang ada di alam dunia ini. Nah, maka tidak mungkin kemudian Allah itu bisa terlihat di dunia.
nanti di akhirat, ya, itu yang menjadi kenikmatan sebagai tambahan kenikmatan orang-orang beriman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan ya, setelah kemudian melihat Allah, yang kita tunggu, yang orang-orang beriman tunggu adalah ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulan min rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, salamun qaulan min rabbir rahim. Nah, nanti wamtazul yauma itu nanti ayat berikutnya ya. Salamun qaulan min rabbir rahim itu sampai situ. Salamun, ya, ucapan selamat, ya, dari siapa? Min rabbir rahim, dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, ya, baik melalui malaikat ataupun secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan kepada penduduk surga. Nah, itu wadzalika aqsa ma yatamannawnahu, itu adalah puncak dari segala keinginan penduduk surga. Itu ada apa? Dapat ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Itu barangkali jamaah ini disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita keistiqomahan dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mudah-mudahan mengampuni dosa-dosa kita, karena setiap kita tentu tidak akan atau tidak pernah ada yang terbebas dari dosa, karena kita adalah manusia yang selalu berbuat salah dan dosa. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubat, tidak pernah menutup pintu istighfar. Sekalinya kita beristighfar kepada Allah, ya, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Walaupun kemudian iblis, setan terus mengganggu, terus membisiki keburukan-keburukan, tapi selama kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, ya, setiap saat, maka percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdul syakirin, hamdul na'imin, hamdan yu'affi ni'amaka wa mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsika, lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayhi min qawlin wa 'amalin ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا هدى وتوفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.